kunci ketika Ibu berikan pertanyaan seperti itu. Dan juga yang kedua, menjalankan coaching ini sesuai dengan prinsip coaching yang Bu ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga bagaimana bisa memaksimalkan potensi. Ini saya langsung ajukan pertanyaan ya Bu ya? Ya boleh Bu. Kira-kira Bu, kompetensi coaching apa sih yang ingin Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Bu ya. Jadi dari 3 tadi ya Bu, kira-kira kompetensi yang spesifik yang ingin nanti akan diobservasi apa ya Bu? Yang saya ingin yang mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif ya. Iya. Baik. Nah kemudian indikator ketercapaian apa nih ya Bu dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan dari kegiatan coaching ini? Tentunya di sini tujuan saya ingin nanti Mochi dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik Bu, ini nanti saya akan lakukan observasi ya Ibu terkait ketika Ibu melaksanakan coaching. Oke Ibu, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Salam, sama-sama. Assalamualaikum Bu Hermi. Waalaikumsalam Bu Mila. Apa kabar Bu Hermi? Alhamdulillah sehat. Ini Bu Hermi, saya dengar Bu Hermi ada yang ingin dibicarakan ya Bu. Iya Bu, ya Bu Mila, karena kan saya lihat di proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah saya masih ada guru yang tidak menggunakan metode yang bervariasi, sehingga anak yang di sekolah saya kurang menyenangkan dalam pembelajaran. Kira-kira setelah pembicaraan ini apa yang Ibu harapkan? Yang ingin saya harapkan yang pertama yaitu anak bisa belajar dengan aktif, kemudian guru menggunakan metode yang bervariasi sehingga proses pembelajaran itu menyenangkan bagi peserta didik. Oh iya Bu, berarti Ibu mengharapkan guru-guru di sekolah Ibu untuk menerapkan pembelajaran yang lebih bervariasi ya? Iya. Kira-kira perubahan seperti apa yang akan Ibu lakukan? Perubahan yang saya lakukan yaitu yang pertama, anak guru-guru semua mau mengajarkan peserta didik dengan berbagai metode yang bervariasi sehingga peserta didik menyenangkan dalam proses pembelajaran. Berarti Ibu ingin guru-guru di sekolah menerapkan metode-metode yang bervariasi sehingga nanti diharapkan pembelajarannya lebih aktif, menyenangkan Bu ya? Iya. Kira-kira sekolah Ibu sekarang berada di level berapa? Kalau menurut saya lihat sekolah saya itu berada di level 5. Berarti sekolah Ibu sekarang berada di level 5. Kira-kira level yang Ibu harapkan nanti itu berada di level berapa Bu? Kita sebagai guru memang mengharapkan level yang paling tinggi, tapi setidaknya kita berada lah di level yang 7 untuk meningkatkan proses pembelajaran yang kita lakukan di kelas. Berarti yang kita harapkan pada level 7 ya? Iya. Kira-kira apa yang dapat Ibu lakukan untuk mencapai ke level 7 ini? Yang pertama yang kita lakukan yaitu mengajak semua guru untuk melakukan perubahan. Ya, perubahan itu bisa kita lakukan Bu dengan misalnya membuat pelatihan mini di sekolah. Maksudnya kan kalau cara lain yang pertama kan kita mengajak rekan-rekan kita yang ada di sekolah untuk membuat misalnya seperti supervisi di kelas, maksudnya siapa yang jam kosong kita ajak. Hari ini misalnya yang kosong saya, berarti saya akan melihat pembelajaran yang dilakukan guru di dalam kelas. Kemudian begitu kita lihat guru mengajar, nanti kita akan memberi respon bagaimana proses pembelajarannya. Kemudian besok juga seperti itu yang dilakukan guru lain terhadap saya, sehingga dapat meningkatkan proses pembelajaran di mana kekurangannya sudah saling berbagi dengan guru. Berarti tadi yang pertama Ibu ingin mengadakan pelatihan mini, Iya. ya. Yang kedua yaitu supervisi kelas bersama guru-guru, Iya. ya, bersama rekan guru. Iya. Kira-kira di antara dua ini Bu, yang mungkin Ibu lakukan itu yang
Yang pertama yang ingin kita lakukan yaitu mengadakan pelatihan supaya guru tersebut paham apa yang akan dia amati dengan kawannya dan apa yang perlu ditingkatkan dalam proses pembelajaran sehingga peserta didik menyenangkan dalam proses pembelajaran. Dan di tempat pelatihan itu pun Bu, kita bisa berbagi di situ dengan kawan-kawan dan juga dengan narasumber. Ini kira-kira kapan Bu akan dilakukan? Insya Allah kami akan melakukan minggu depan karena dua minggu akan datang kami akan diadakan yaitu ujian pertengahan semester. Ya. Iya. Siapa Bu yang dapat membantu Ibu dalam kegiatan ini nanti? Yang pertama saya akan membicarakan dengan kepala sekolah. Kemudian baru saya akan mengajak rekan-rekan yang ada di sekolah yaitu teman sejawat yang ada di sekolah kita. Oh ya, berarti Ibu nanti akan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan juga rekan-rekan guru ya. Iya. Ya. Ini kira-kira apa yang Ibu dapatkan Bu dari pembicaraan kita hari ini? Yang pertama saya merasa senang dan bahagia bisa mendapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Oh ya, baiklah Bu, semoga kita dapat berjumpa lagi ya Bu ya minggu Iya, depan. Bu. Terima kasih Bu Armi. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Mila. Waalaikumsalam Bu Jun. Alhamdulillah tadi sudah melaksanakan kegiatan coaching ya Bu ya. Iya. Di sini saya akan kita diskusikan apa hasil dari kegiatan coaching tadi ya Bu ya. Jadi itu ada beberapa pertanyaan nih Bu. Kira-kira setelah Ibu melakukan coaching apa sih yang Ibu dapatkan dari atau indikator pencapaian dari yang sudah Ibu lakukan tadi? Ya Bu, alhamdulillah tadi pelaksanaan coachingnya berjalan lancar ya Bu ya. Kemudian tadi saya juga sudah melaksanakan coaching itu yang sesuai dengan alur terpa. Alhamdulillah ya Bu ya, tadi dari catatan observasi saya ya Bu terkait apa yang sudah Ibu lakukan selama coaching ya, saya sudah melihat Ibu sudah menjalankan sesuai dengan alur kita dari mulai menentukan atau menanyakan tujuannya apa, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Juga saya juga melihat Bu, Ibu sudah mendengarkan dengan aktif untuk coachingnya ketika menyampaikan apa masalah-masalah kendala selama di proses pembelajaran tadi ya Bu. Terus kemudian juga sudah melakukan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi luar biasa sekali Bu sudah melakukan kegiatan tadi. Nah, kira-kira Bu kompetensi apa lagi sih yang mau Ibu kembangkan untuk kegiatan coaching lebih lanjut seperti itu? Untuk selanjutnya, muncul saya ingin mengembangkan kompetensi dengan menghadirkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot ke depannya. Ya, mungkin dengan pertanyaan berbobot lebih bisa kita mengidentifikasi atau menggali ya Bu ya, menggali apa yang menjadi masalah atau mungkin solusi-solusi dari coaching tersebut ya Bu ya. Baik. Mungkin itu Bu, terima kasih banyak ya Bu. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa komunikasi lagi ya Bu. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Bu Cut. Waalaikumsalam Bu. Gimana Bu Cut kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Ini Bu Cut, terkait nanti kan Bu Cut akan melaksanakan coaching ya Bu ya. Jadi sebelum pelaksanaan coaching, saya akan melakukan pra-observasi dulu Bu ya. Ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh Bu? Boleh Bu. Untuk yang pertama Bu, saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian dan untuk percakapan coaching nanti Bu ya. Jadi nanti untuk percakapan coachingnya kita mengharapkan di sini yaitu sesuai dengan alur depan ya, yaitu sesuai dengan tujuan, identifikasi masalah, kemudian tanggung jawab dan juga rencana aksinya nanti Bu ya. Kemudian untuk selanjutnya juga kita mengharapkan pelaksanaan coachingnya nanti sesuai dengan prinsip-prinsip coaching Bu ya, yaitu kemitraan, proses kreatif serta memaksimalkan potensi. Kemudian untuk yang kedua, kompetensi coaching apa Bu yang ingin Ibu kembangkan? Tentunya ada 3 kompetensi inti ya Bu yang saya kembangkan. Yang pertama kehadiran penuh ya Bu, present, kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir bagaimana bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot.
Bagian kompetensi mana itu Bu yang secara spesifik ingin Ibu observasi nanti? Terkait dengan aktif. Dengarkan aktif ya. Ya Bu. Jadi untuk indikator ketercapaian dan tujuan yang pengembangan yang Ibu inginkan itu yang seperti apa Bu? Saya harapkan dengan kegiatan coaching ini coach bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya gitu. Oh, ya. Terima kasih Bu ya. Ya. Assalamualaikum Mila. Waalaikumsalam Bu Cu. Ya, gimana kabarnya, sehat Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Nah, ini kan saya ada dengar-dengar nih Bu, katanya Ibu mau jumpa dengan saya ya Bu ya, jadi Iya. bicarakan. Kira-kira apa nih Bu? Iya Bu, ini ada masalah sedikit Bu. Jadi saya lihat di sekolah saya itu pembelajarannya itu masih kurang menyenangkan Bu ya. Sehingga ini Bu, metodenya itu kurang bervariasi, metode yang diterapkan Bu. Nah, jadi metode pembelajaran yang tadi kurang menyenangkan, yang kurang bervariasi gitu ya. Iya. Oke, baik Bu. Ini kita kan mau bicara-bicara, waktunya nggak lama ya Bu ya. Iya. Kira-kira dari perbincangan kita apa ya yang Bu harapkan, atau dari pembicaraan kita apa yang diharapkan? Iya Bu, jadi di sini saya mengharapkan ke depannya nanti pembelajarannya lebih aktif, metodenya lebih bervariasi, sehingga nanti anak-anak itu mendapatkan pembelajaran yang lebih maksimal lagi. Tadi metode pembelajarannya Bu ya, yang Iya. lebih variatif, Iya. supaya anak-anak lebih aktif, lebih senang dalam belajar gitu ya Bu ya. Oke, baik Bu. Kira-kira nih perubahan seperti apa sih yang ingin Ibu lihat dari kondisi sekolah nanti ke depannya? Iya Bu, perubahannya tentunya nanti saya ingin guru-guru semuanya menerapkan dengan metode-metode yang lebih bervariasi. Jadi guru-guru, rekan-rekan guru ini lebih menggunakan metode yang lebih bervariasi gitu ya Bu ya. Dan tadi kan kondisinya seperti itu ya Bu ya, tadi mungkin kurang menyenangkan atau apa, itu kalau di sekolah kira-kira dalam level berapa ya Bu sekolah Ibu? Kalau saya lihat itu masih berada di level 5 Bu. Level 5 Level ya. lima. Kalau kita kan ideal kan sampai 10 ya Bu, kalau level 1 sampai dengan 10. Kira-kira kalau dengan perubahan apa nanti yang akan kita lakukan ke depannya, atau Ibu lakukan ke depannya, kira-kira mau di level berapa ya kira-kira untuk Yang pastinya di sini kita pasti mengharapkan yang terbaik gitu ya. Namun saya untuk permulaan mungkin saya mengharapkan di level 7. level 7 ya Bu ya. Baik Bu, tadi kan level 7 ya Bu ya. Iya. Iya, jadi kira-kira Bu apa Bu apa yang akan, atau strategi apa nih yang akan Ibu lakukan supaya bisa sampai ke level 7 tadi gitu? Oh iya Bu, jadi di sini saya yang pertama ingin melakukan yaitu mengadakan pelatihan-pelatihan Bu ya. Artinya di sini bukan pelatihan yang besar, kita pelatihan yang mini saja, yang masih berbasis kecil bersama dengan rekan-rekan guru, kemudian melakukan mentoring atau supervisi antara sesama guru. Misalnya hari ini saya kosong, nggak ada jam, mungkin bisa supervisi guru-guru lain, sebaliknya besok guru-guru lain yang akan supervisi saya. Jadi saling tukar. Iya, tadi sudah 3 ya Bu ya, tadi mau pelatihan, kemudian mentoring, terus ada kegiatan supervisi ya Bu ya. Supervisi kelas ya. Kira-kira dari 3 tadi Bu ya yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira yang paling dekat atau dalam waktu dekat yang nyaman yang mau Ibu lakukan terdekat ini apa kira-kira? Pelatihan dulu ya. Pelatihan, ya. Jadi kita akan mengadakan pelatihan dulu dengan kawan-kawan dan rekan guru semua. Jadi melakukan pelatihan. Tentu kan banyak strategi-strategi lain ya Bu ya. Mungkin ini yang tadi Ibu sampaikan pelatihan ya dalam berarti kapan Bu kira-kira mau dilakukan Bu? Insya Allah minggu depan Bu saya akan langsung mengadakan pelatihan. Berhubung pun waktunya tepat gitu ya, pada hari Sabtu nanti. Oke, baik Bu. Ini untuk terlaksana nih Bu kegiatan pelatihan yang tadi Ibu bicarakan, siapa ya Bu yang bisa mendukung atau mensupport kegiatan itu bisa terlaksana? Tentunya yang pertama sekali kita dengan izin kepala sekolah ya. Kemudian juga nanti saya akan minta bantuan kepada teman-teman yang menguasai IT. Di sini ada teman-teman saya nanti beberapa orang yang akan membantu saya.
nanti Ibu akan melakukan kolaborasi ya Bu ya, Ya. kolaborasi dengan rekan guru yang mungkin Ya. lebih paham dengan metode-metode bervariasi tadi ya Bu ya. Ah, Oke, nah Bu, dari yang kita bicarakan tadi ya Bu, nih waktu walaupun sebentar ya, kira-kira apa sih yang bisa kita dapat dari pembicaraan kita hari ini? ya Bu. Jadi hari ini saya sangat bahagia tentunya ya, bahagia, senang. Kemudian dengan pembicaraan ini juga saya dapat menemukan solusi dari masalah-masalah yang saya hadapi selama ini di sekolah. Jadi dengan adanya pembicaraan kita ini, alhamdulillah sudah ada solusinya. Alhamdulillah ya Bu ya. Jadi kan tadi targetnya untuk pelatihan ya Bu ya. Jadi saya tunggu nih Bu kabarnya rencana minggu depan. Jadi kalau selesai pelatihan nanti kita bisa jumpa lagi ya Bu, diskusi lebih lanjut lagi ya Bu ya. Baik, mungkin itu saja Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Cut. Waalaikumsalam Bu. Ini Bu Cut, tadi kan kita sudah melihat ya waktu Bu Cut melakukan coaching ya. Jadi ini terkait dengan pasca supervisi ini, saya ingin mengajukan lagi beberapa pertanyaan, boleh Bu ya? Untuk pertanyaan yang pertama Bu, saya ingin menanyakan apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan itu kira-kira apa Bu? Jadi alhamdulillah tadi Bu, saya sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur kita ya Bu ya, dari mulai yang pertama menanyakan tujuannya, menggali, mengidentifikasi apa masalah dari coaching tersebut, kemudian juga saya sudah menanyakan apa rencana aksi dan tanggung jawab dari coaching. Ya Bu, kemudian ini saya akan menyampaikan catatan-catatan saya pada saat observasi tadi Bu ya. Yang pertama, pelaksanaan coaching itu sudah sangat baik ya, berjalan dengan lancar, kemudian juga sudah melaksanakan sesuai dengan alur tirta ya, dan juga mendengarkan secara aktif. Kemudian kira-kira ke depannya Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Dari 3 kompetensi tadi Bu ya, sebagai coaching yang ingin saya tingkatkan itu adalah kompetensi membuat atau mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi ke depan Ibu ingin melakukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot Bu ya, agar pelaksanaan coaching itu terlaksana dengan lebih baik lagi Bu ya. Semoga dapat dilaksanakan nanti dengan baik ke depannya. Mungkin ini saja Bu Cut ya. Terima kasih Bu Cut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Mila. Waalaikumsalam Bu Helmi. Apa kabar Bu Mila? Alhamdulillah baik Bu. Ya, saya sebagai pengamat akan melakukan coaching, kemudian mendiskusikan rubrik penilaian. Rubrik penilaian percakapan coaching alur tirta dan menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Saya akan menanyakan pertanyaan pertama, yaitu kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Ini Bu Helmi, saya ingin mengembangkan kompetensi inti dari coaching hari ini, yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya. Kemudian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Saya spesifiknya ingin mendengarkan secara aktif Bu. Kemudian indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu dapatkan. Apa indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu lakukan? Jadi di sini saya ingin indikatornya tentunya coaching dapat menemukan sendiri masalah-masalah yang dihadapi dalam program. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Mitra. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar Bu Mitra? Alhamdulillah sehat Bu. Ya.
Saya dengar-dengar Bu Tut ada yang mau disampaikan atau mau diceritakan ya Bu Tut? Iya betul Bu Yani, ini kan Bu ada bukan masalah sih Bu, cuman saya melihat Bu di pembelajaran rekan-rekan guru di sekolah tuh masih menggunakan metode yang lama Bu, masih ceramah, jadi kurang menyenangkan, kurang metodenya kurang bervariasi gitu Bu. Setelah kita berbincang ini apa yang Bu Tut ingin harapkan? Saya sih berharap rekan-rekan guru ya dengan kemajuan teknologi bisa menggunakan media-media ataupun metode-metode pembelajaran yang lebih bervariasi supaya anak-anak bisa lebih senang dalam belajar gitu. Kira-kira percakapan yang ingin Ibu dapatkan apa? Tentu tadi Bu ya, guru-guru bisa lebih semangat, bisa menyiapkan metode-metode yang lebih bervariasi, dan juga nantinya saya juga bisa juga membantu lah rekan-rekan guru terkait bagaimana membuat atau melakukan metode-metode pembelajaran yang lebih menyenangkan. Dari pembicaraan kita tadi, kira-kira sekolah Bu Tut berada di level berapa Bu Tut? Jadi kalau dari saya lihatnya karena banyak masih juga guru-guru yang senior ya Bu ya, jadi masih di posisi level 5 Bu. Kira-kira Bu Tut mau di level berapa peningkatan? Jadi kalau lihat dari kondisi guru-guru di sekolah ya Bu ya, ya level 7 itu menurut saya sudah sangat baik sih Bu. Apa usaha yang dapat Ibu Tut lakukan sehingga mendapatkan di level 7? Yang ingin saya lakukan sih Bu, tentunya pertama melakukan pelatihan ya Bu ya, pelatihan ataupun sejenis workshop gitu dengan rekan-rekan guru, kemudian juga tentunya berdiskusi lebih banyak Pak dengan guru-guru seperti itu. Ada nggak strategi selain yang Bu Tut katakan tadi, maksudnya ada strategi lain lagi untuk meningkatkannya? Selain tadi pelatihan yang Bu ya, Iya. mentoring mungkin ya Bu, dengan rekan sejawat seperti itu Bu. Jadi kita melakukan pendampingan lah dengan rekan-rekan guru yang mungkin butuh bantuan terkait bagaimana buat metode pembelajaran yang menyenangkan. Kapan Ibu Tut akan melakukan kegiatan tersebut? Rencananya dalam minggu depan Bu akan dilakukan pelatihan. Memang kan ada wacana dari kepala sekolah juga sebenarnya untuk pelatihan, cuman materinya itu kan belum pasti apa, tapi ini saya akan sampaikan ke kepala sekolah gitu supaya pelatihan terkait metode pembelajaran. Kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Tut dalam mewujudkan peningkatan ke level 7? Ya, tadi tentunya pelatihan tadi Bu ya. Iya. Pelatihan tadi dukungan kepala sekolah tentunya Bu ya, dengan kepala sekolah terus teman-teman yang secara metode sudah melakukan metode yang bervariasi. Jadi saya minta bantu dengan rekan-rekan guru gitu. Berarti Bu Tut akan melakukan berkolaborasi ya? Iya betul. Iya. Kira-kira dari percakapan kita apa yang Ibu Tut dapatkan? Tentu senang ya Bu ya bisa berkomunikasi dengan Ibu gitu ya. Saya juga bisa lebih mengetahui kira-kira rencana apa. Jadi tadi nanti saya bisa lakukan tadi seperti pelatihan, kemudian ada kegiatan mentoring. Jadi saya bisa menemukan lalu kira-kira solusi dari masalah atau kendala yang saya hadapi gitu. Ya. Ya Bu Tut, saya tunggu kabarnya minggu depan setelah Ibu Tut melakukan perubahan yang di sekolah. Iya. Baik Ibu, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Mila. Waalaikumsalam Bu Herni. Apa kabar Bu Mila? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Mila, saya sudah mengamati kegiatan coaching yang Ibu lakukan dengan Ibu Tut. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching? Ya, dan indikator pencapaiannya dalam pengembangan yang Ibu Mila inginkan. Ini Bu, saya sudah melaksanakan coaching, alhamdulillah berjalan lancar. Kemudian saya juga sudah menerapkan coaching yang sesuai dengan alur tirta, yaitu tujuan,
tanggung jawab, aksinya juga sesuai dengan Al-Quran. Baik Ibu Mila, dari hasil observasi yang sudah saya lihat, Ibu Mila sudah melakukan coaching sesuai dengan Tirta. Kemudian kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Bu Mila? Di sini Bu, terkait dengan pelaksanaan coaching ini, saya ingin mengembangkan ke depan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi Bu. Terima kasih Bu Mila ya. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.